Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak Trika yang semoga senantiasa diberkahi, diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita semua diberikan umur yang panjang sehingga Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa mendapati bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah saya lihat ada adik-adik ya, jadi mohon maaf ya, saya tidak memakai proyektor ya. Jadi kalau ingin mencatat, catatlah apa yang saya jelaskan. Kemarin sampai jam 9 ya. Ya, saya ikuti kajiannya ya, saya sambil di kampus. Jadi 3 hari ini saya di kampus sampai malam terus persiapan akreditasi sambil menyimak kajian Ustadz Muhammad Yasin hafizahullah taala. Dan kemarin itu tiba-tiba live TikToknya putus ya. Ketika saya tanya sampai jam berapa kemarin, katanya sampai jam 9. Nah, Anda kan coba ambil saja hari ini untuk menyelesaikan kata saya. Ya seperti itu. Ya kalau kemarin 3 hari kemarin jamaah sekalian Ustadz Yasin membahas terkait tentang Ramadan. Jadi kalau kemarin itu kita bagi-bagi pahala ya, kita membicarakan terkait tentang pahala. Kalau insya Allah pada malam hari ini dan besok malam insya Allah taala kita akan bagi-bagi harta ya, bagi-bagi harta. Jadi pembahasan kita adalah mengenai zakat, yang mana zakat itu merupakan salah satu rukun Islam dan dia merupakan ibadah mahdhah ya. Tapi rukun Islam inilah yang sebagaimana dikemukakan tadi, bahwasanya zakat inilah salah satu ibadah yang justru yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin. Padahal dia sifatnya adalah wajib, bahkan masuk dalam rukun Islam. Karena memang selama ini yang orang tahu, yang orang muslim tahu itu hanyalah adanya zakat fitrah ya. Jadi zakat itu ada 2, ada zakat badan dan ada zakat mal. Jadi ada zakat badan, artinya kita mengeluarkan zakat itu untuk mensucikan badan kita. Ada zakat yang kita keluarkan untuk mensucikan harta kita ya. Yang selama ini yang dilaksanakan, yang ditunaikan oleh orang ya, dan itu setiap di bulan suci Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan, adalah zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan, membersihkan badan kita, yaitulah zakat fitrah. Dan insya Allah nanti akan ada pembahasannya. Tapi yang banyak dilalaikan oleh orang ya, yaitu adalah zakat mal. Zakat mal, zakat yang berkaitan dengan harta kaum muslimin. Jadi banyak orang yang tidak mengetahui hal tersebut, entah karena memang, atau banyak orang yang tidak menunaikan zakat harta ya, padahal hartanya cukup ya, nisabnya tercukupi, kemudian sudah berlalu sampai 1 tahun tapi enggan mengeluarkan zakatnya, entah karena memang tidak tahu atau entah karena memang pelit ya untuk mengeluarkan hartanya ya. Jadi padahal ibadah zakat itu sering berulang kali disebutkan di dalam Al-Quran.
bahkan bergandeng dengan perintah sholat. Sering kita dapatkan dalam Al-Quran itu wa aqimus sholat wa atuz zakat. Itu diulang-ulang kali dalam Al-Quran sebanyak 32 kali. Ya. Yang berulang kali digandengkan antara wa aqimus sholat dan wa atuz zakat itu sering diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran sebanyak 32 kali. Ya. Belum lagi dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan zakat itu tersendiri. Banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita berbicara masalah zakat, ya kadang orang pikirannya larinya pembahasannya adalah zakat fitrah. Padahal ada yang lebih penting daripada itu, yaitu zakat mal atau zakat harta. Ya, dan itulah yang insya Allah secara global kita akan bahas dengan singkat yang penting jamaah sekalian bisa memahami. Oh ternyata ada yang namanya zakat harta berupa uang, ada zakat berupa perdagangan, ada zakat berupa hewan ternak, ya, dan lain hal yang mana itu berkaitan dengan zakat. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sebagaimana saya kemukakan tadi, banyak dalil-dalil yang mengucapkan yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, ya. Tentu hal ini yang paling ingin saya tekankan di sini adalah ancaman-ancaman, ya. Jadi kita motivasi dulu di awal sebelum masuk ke pembahasan inti zakatnya, bagaimana cara mengeluarkan zakatnya dan lain sebagainya. Jadi ada ancaman, ya. Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana seseorang itu enggan mengeluarkan zakatnya. Enggan mengeluarkan zakatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min sahibin dhahabin wala fiddatin wala yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah sufihat lahu safatihu min nar." Siapa saja yang memiliki emas dan perak, ya. Jadi rata-rata pembahasan zakat itu menyebutkan emas dan perak, ya. Karena di zaman Nabi mata uang atau alat belanja di zaman Nabi itu berupa emas, ya, dinar dan dirham. Dinar itu adalah emas dan dirham itu adalah perak. Jadi disebutnya adalah emas dan perak. Jadi Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang memiliki emas dan perak tetapi dia tidak membayar zakatnya, enggan mengeluarkan zakatnya, niscaya di hari kiamat akan dibuatkan setrika api untuknya yang dinyalakan di dalam neraka. Ya. Fa'ahmi 'alaiha fi nari jahannam fayuqqa biha jalbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kama baradat u'idat lahu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasana. Ya. Jadi tadi disiapkan setrika dari api, lalu disetrikakan di perutnya, kemudian disetrikakan di dahinya, dan disetrikakan di punggungnya. Dan setiap setrika itu dingin, maka akan dipanaskan kembali, lalu disetrikakan kembali kepadanya setiap hari, yang mana hari di akhirat itu setara dengan 50 tahun di dunia, hingga perkaranya diputuskan. Maka setelah itu barulah ia melihat jalannya keluar, entah dia masuk surga dan ada kalanya dia kekal di dalam neraka. Kemudian ancaman selanjutnya dari Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan ancaman bagi orang yang bakhil, kikir untuk mengeluarkan zakatnya, untuk mengeluarkan hartanya, ya. Di bila mana dia sudah mendapatkan kewajiban untuk berzakat, Allah berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah." Dan orang-orang yang senantiasa menyimpan emas dan perak, ya, menyimpan hartanya dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, ya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritahukanlah kepadanya siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari di mana, ya, hari di mana dipanaskan emas dan perak itu. Jadi emas yang disimpan itu yang akan dikeluarkan, emas itulah nanti yang akan dipanaskan pada neraka jahanam, lalu ditempelkan di dahinya, dibakarkan di dahinya, dibakarkan di lambungnya, ditempelkan di punggungnya, ya.
Kemudian dikatakan kepadanya, hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ya. Jadi seseorang yang menyimpan-nyimpan hartanya, kemudian dia sudah waktunya untuk mengeluarkan zakat dan enggan untuk mengeluarkan zakat, maka Allah mengatakan nanti di akhirat kelak emas yang dia simpan itu akan dipanaskan. Ya, dipanaskan, kemudian ditempelkan di punggungnya, ditempelkan di perutnya, ditempelkan di dahinya, dan itu akan berulang-ulang terus. Ya, kemudian dikatakan kepadanya, ini emas yang kamu simpan dulu, ya, yang kau enggan mengeluarkan zakatnya. Ya, jadi itulah ancaman bagi orang yang enggan mengeluarkan zakatnya. Di hadis lain, ya, jadi ini bukan untuk menakut-takuti Bapak Ibu sekalian, ya, tapi untuk menyadarkan bahwasanya harta yang hakiki yang kita miliki itu adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita gunanya hidup di dunia ini mengumpulkan harta agar harta kita itu dipakai untuk bekal, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita nantinya di hari kiamat. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, "Man atahu Allahu malan." Barang siapa yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, falam yu'addi zakatahu, namun dia tidak mengeluarkan zakatnya, mithlalahu maluhu syuja'an iqra, niscaya pada hari kiamat harta itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki 2 taring, lalu melilit orang itu pada hari kiamat. Ya. Lalu ular itu akan memakannya dengan kedua rahangnya, lalu itu dengan mulutnya seraya berkata, kemudian ular itu akan berkata ketika melilit orang tersebut, aku inilah hartamu, akulah harta simpananmu. Kemudian Rasulullah membacakan firman, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Ya. Sekali-kali janganlah orang-orang bakhil, yang orang-orang yang pelit dengan hartanya yang Allah berikan kepada mereka, menyangka bahwasanya kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Ya. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat, dan kepunyaannya Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi. Jadi itu antara ancaman, ya, ancaman bagi orang yang enggan menunaikan zakatnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi beberapa, sebenarnya banyak ya ancaman-ancaman bagi orang yang enggan menunaikan zakatnya. Ya, bahkan sebagaimana tadi juga sempat disinggung bahwasanya ketika Rasulullah SAW wafat, ya, setelah itu banyak orang-orang kaum muslimin itu enggan mengeluarkan zakatnya. Jadi disitulah diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ada sekumpulan orang-orang yang enggan mengeluarkan zakatnya, maka diperangi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Saking besar dosanya bagi orang yang enggan mengeluarkan zakatnya, karena ada hak orang pada hartanya yang dia simpan. Ya, ada hak harta bagi orang yang di mana dia menyimpan harta tersebut, ada hak orang miskin di situ. Ya. Jadi karena memang ada orang yang, jadi ada 3 kategori orang yang tidak mau menunaikan zakat. Ya. Jadi ada 3 kategori orang yang tidak mau menunaikan zakat. Itu yang pertama adalah ada memang orang yang enggan menunaikan zakat karena mengingkari kewajiban zakat. Ya, dia punya pemikiran bahwasanya dia punya keyakinan bahwasanya zakat itu tidak wajib. Ya. Jadi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Orang yang berpikiran seperti itu, orang yang menolak kewajiban zakat, maka sepakat para ulama dihukumi, maka dia telah keluar dari agama Islam. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka ijma, kesepakatan para ulama, maka dia telah keluar dari agama Islam. Artinya dia telah murtad dengan keyakinannya tersebut. Ya. Meskipun mungkin dia menyumbang 100 juta, menyumbang miliaran dengan harta kekayaannya, tapi bila mana dia mengingkari kewajiban zakat, maka sepakat para ulama dia telah keluar dari agama Islam. Ya, sebagaimana kalau ada orang yang mungkin rajin sholat, tapi dia punya kewajiban, punya keyakinan bahwasanya sholat itu tidak wajib, nah, dia tetap dihukumi kafir oleh para ulama. Karena itu kan sudah jamaah diketahui bahwasanya sholat, zakat, ya, haji itu dan puasa Ramadan itu semua merupakan rukun Islam, dan itu semua diketahui. Hatta orang kafir sekalipun itu mereka tahu bahwasanya kewajiban orang muslim itu adalah sholat, kewajiban orang muslim itu adalah naik haji dan zakat.
Itu kategori pertama, ya. Kategori pertama, ya memang ada orang tidak menunaikan zakat mungkin karena dia punya keyakinan bahwasanya zakat itu tidak wajib, ya. Kategori yang kedua, ya. Ada orang yang tidak mau menunaikan zakat karena memang tidak mengetahui hukumnya, ya. Ya, jadi memang ada orang yang memang dia tidak mengeluarkan zakat karena tidak tahu hukumnya, ya. Yang selama ini dia tahu adalah hanya zakat fitrah, ya, yang mana kita mengeluarkan beras, ya, mengeluarkan zakat fitrah dengan beras 3,5 kg, ya, atau 4 kg, ya, tergantung keputusan pemerintah biasanya di tiap bulan Ramadan, ya. Adapun zakat harta, dia tidak mau keluarkan dan karena memang tidak mengetahui hukumnya, ya. Jadi kalau orang seperti ini itu mendapatkan uzur, ya, tidak mendapatkan dosa karena ketidaktahuannya, ya. Tapi mungkin zaman sekarang biasanya orang-orang seperti ini adalah orang yang memang jarang jauh daripada dakwah Islam. Misalkan mungkin orang yang tinggal di pedalaman, ya, seperti itu, atau orang kafir yang orang mu'allaf yang baru saja masuk Islam, ya, biasa kan belum tahu hukum zakat. Nah, maka dia tidak mengeluarkan zakat, dan orang seperti itu insya Allah tidak mendapatkan dosa. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, ya, dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul, atau sebelum seseorang itu mengetahui hukumnya. Kategori yang ketiga, ya, jadi ada orang yang tidak menunaikan zakat karena memang pelit, ya, kikiri gelang, ya, tidak mau menunaikan zakat karena memang pelit. Dia tahu hukum zakat ketika tabungannya sudah mencapai 100 juta misalkan, dan tabungannya itu sudah mengendap selama 1 tahun, berarti sudah wajib dia mengeluarkan zakat, ya, tapi dia enggan, ya, 2,5%, ya, nanti kita bahas bagaimana teknis pengeluaran zakat. Tapi tidak mau, dia 2,5% dari 100 juta berarti 2.500.000, besar sekali, ya. Tidak mau mengeluarkan zakat, ya. Inilah yang mendapatkan ancaman yang sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, akan disetrikakan dengan harta yang dia miliki, dipanasi kemudian disetrikakan pada dirinya, atau harta itu akan berubah menjadi ular jantan yang akan melilit tubuhnya. Ini mengatakan, aku inilah hartamu, aku inilah harta simpananmu yang kamu tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ya, seperti itu. Ya. Sebenarnya ada kategori 4, ya. Ya, sebenarnya ada kategori 4, ya. Ada orang, ya, apalagi zaman sekarang kan gampang kita mendapatkan informasi terkait tentang zakat. Tapi dia tidak mau memang mengetahui hukumnya. Ya, sebenarnya dia tahu ada zakat, tapi dia tidak mau mengetahui secara detail bagaimana cara teknis mengeluarkan zakat, ya. Like kalau misalkan dia nonton video-video Instagram, ya, tiba-tiba ada video pendek tentang zakat, jangan scroll lagi, nah, dia naikkan. Memang tidak mau belajar tentang zakat, ya. Dan inilah juga mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW, ya. Di antara hamba yang paling buruk di sisi Allah adalah enggan mengetahui syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu, jadi pentingnya kita sedikit belajar, ya. Sedikit belajar, apalagi yang termasuk dalam rukun Islam, ya, itu merupakan kewajiban kita, maka kita pelajari. Kita pelajari, jangan hanya kita pelajari terkait tentang sholat, ya. Jangan hanya kita pelajari terkait tentang naik haji kalau misalkan sudah mau naik haji, tapi zakat juga perlu dipelajari. Ya, disinilah pentingnya untuk bermajelis ilmu. Disinilah pentingnya untuk bermajelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada memang syariat zakat pada diri kita, ya, pada diri kita. Jadi sudah sepakat, ya, zakat itu diwajibkan atas setiap muslim, ya. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ya. Ambillah, ya, dari mereka sebagian harta mereka, min amwalihim, ya. Di sini disebutkan sedekah, ya, artinya sedekah, tapi teks ayat sini adalah yang dimaksud adalah zakat, ya. Zakat. Untuk apa? Untuk apa zakat itu? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi kita mengeluarkan zakat itu adalah untuk mensucikan harta kita. Bila mana mungkin saja harta kita itu ada yang sedikit rasa-rasa haram, ya, ada sedikit dari hasil-hasil syubhat dan lain sebagainya, ya. Untuk justru menambah keberkahan pada harta kita, maka dikeluarkanlah zakatnya untuk mensucikan penghasilan kita, ya. Tutahhiru, membersihkan, ya.
Sebagaimana kalau kita mengeluarkan zakat fitrah itu untuk mensucikan badannya orang. Ya. Seperti itu. Jadi itu diantara dalil diwajibkannya zakat. Dan banyak dalil-dalil yang mewajibkan terkait bagaimana kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian syarat wajib zakat. Ya. Terkait dengan syarat ada dua. Ada syarat yang berkaitan dengan muzaki, pemberi zakat, ya. Jadi maksudnya terkait dengan orangnya. Ada syarat yang terkait tentang hartanya. Yang pertama tentunya yang disyaratkan mengeluarkan zakat, dia tentunya harus Islam, ya, beragama Islam. Jadi selain daripada agama Islam itu tidak sah zakatnya. Ya. Kemudian adalah orang tersebut merdeka, ya. Ya, kalau di zaman sekarang kan tidak ada status budak. Ya, kalau di zaman Nabi ada status budak, jadi budak itu tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, ya, hanya orang merdeka. Karena budak itu statusnya apapun yang dia miliki maka itu adalah milik tuannya. Jadi kalau ada budak yang bekerja mungkin disewa oleh orang lain, bekerja banyak harta yang dia dapatkan dari situ, maka harta tersebut adalah milik tuannya. Ya, itulah kalau bila mana ada yang namanya status budak. Makanya agama Islam itu menghapus status perbudakan. Muzaki itu atau orang yang berzakat itu tidak disyaratkan orangnya harus dewasa atau orangnya harus berakal, ya. Anak kecil pun kalau dia punya harta yang banyak, misalkan ya, ada anak yatim piatu. Ya, orang tuanya meninggal, tapi dia mewarisi harta kekayaan orang tuanya. Ya. Jadi bila anak kecil itu wajib mengeluarkan zakat. Ya. Jadi zakat itu tidak dipersyaratkan harus orang dewasa, tidak seperti kalau sholat. Ya. Sholat itu kan syaratnya berakal, ya, sudah balik. Ya. Nanti wajib melaksanakan sholat kalau dia sudah balik. Tapi kalau misalkan ada anak kecil sholat, ya maka dia tetap sah sholatnya. Adapun zakat tidak dipersyaratkan dia harus balik. Ya, kalau ada anak kecil yang dia punya harta, ya, mendapatkan warisan dan orang tuanya sudah meninggal, maka wajib mengeluarkan zakat. Ya, tentunya itu dikelola oleh walinya, ya, oleh walinya. Atau tidak dipersyaratkan dia harus berakal. Jadi orang gila juga tetap wajib mengeluarkan zakat. Ya, sama tadi statusnya. Misalkan ada orang ya, dulunya dia kaya raya, tiba-tiba depresi jadi gila. Ya. Dia tetap wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya, mungkin ada keluarganya yang mengelola kekayaannya, dia mengeluarkan zakat daripada orang gila tersebut. Jadi tidak dipersyaratkan bahwasanya orang yang berakal dan orang yang sudah dewasa itu hanya itulah yang boleh mengeluarkan zakat. Jadi anak kecil dan orang gila pun tetap diwajibkan bila mana terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Kemudian itu tadi ya. Jadi syarat wajib zakat yang berkaitan dengan muzaki, dia harus Islam, beragama Islam, kemudian orang merdeka, kemudian tidak dipersyaratkan harus dewasa ataupun berakal. Kemudian ada syarat yang berkaitan dengan harta, ya. Ada syarat yang berkaitan dengan harta. Jadi dari sinilah harta apa saja perlu kita ketahui. Jadi harta apa saja sih yang wajib dikeluarkan zakatnya? Jadi tidak semua memang harta, ya. Jadi memang yang namanya zakat itu, karena zakat adalah ibadah mahdhah, jadi kita harus mengikuti ketentuan daripada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi zakat itu sudah ditentukan, ya. Berapa ukurannya, kapan dikeluarkan, kepada siapa dikeluarkan, dan apa saja yang dikeluarkan. Ya. Jadi 5W, ya. Who, when, why, nah, apalagi where, nah, pokoknya di mana, bagaimana, kapan, dan siapa, ya. Kepada siapa dikeluarkan, kapan dikeluarkan, apa saja yang dikeluarkan. Jadi sudah ada ketentuan dari agama Islam. Jadi seseorang itu tidak boleh berinovasi, ya, dalam mengatur urusan zakat. Sudah ada ketentuannya, ya. Jadi ada memang harta yang sudah menjadi syarat wajib, ya, syarat yang berkaitan dengan harta. Jadi harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi ada 5 jenis harta. Ya, jadi cuma ada 5 jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, bila mana sudah mencapai waktunya, bila mana sudah mencapai banyaknya ukurannya. Yang pertama itu adalah emas, perak atau turunannya, atau mata uang yang menjadi alat tukar dalam jual beli. Itu yang pertama. Jadi harta yang
masuk objek zakat itu adalah emas, perak atau uang ya, yang menjadi alat tukar dalam jual beli. Ya, karena di zaman Nabi alat tukar jual beli itu adalah emas dan perak. Emas itu adalah dinar, perak itu adalah dirham. Ya, kalau di zaman sekarang kan sudah tidak ada dinar dan dirham ya, tapi adanya emas, memang emas murni dan perak murni. Ya, tapi yang menjadi alat tukar jual beli kita adalah uang ya. Jadi nanti pembahasannya adalah jadi uang yang kita keluarkan untuk zakat. Kemudian hasil pertambangan ya, atau harta yang terpendam. Misalkan tiba-tiba ada seorang yang mendapatkan harta karun, atau misalkan tambang batu bara bila mana mencapai nisabnya, itu dikeluarkan zakatnya. Kemudian barang perdagangan, barang perdagangan yaitu yang dikeluarkan zakatnya bila mana sudah mencapai ukurannya dan waktunya. Kemudian selanjutnya adalah tanaman, biji-bijian dan buah-buahan. Ya, tanaman, biji-bijian dan buah-buahan atau hasil pertanian ya. Hasil pertanian. Jadi hasil pertanian apa saja yang wajib dikeluarkan zakat, tapi tidak semua juga buah-buahan ya. Ada kategori buah-buahan tertentu yang mana itu masuk dalam objek zakat yang dikeluarkan ya. Jelasnya intinya adalah buah-buahan itu atau biji-bijian itu, buah-buahan itu adalah makanan pokok, dan buah-buahan itu bisa bertahan dalam waktu yang lama ya. Jadi kalau misalkan semangka kan tidak bertahan dalam waktu yang lama ya. Kalau misalkan tidak melalui proses tertentu, misalkan ditinggalkan begitu saja, semangkanya matang, ditinggalkan begitu saja 3 hari 4 hari akan busuk sendiri. Berarti itu tidak, buah-buahan yang tidak bertahan lama itu tidak dikeluarkan zakatnya. Nanti ada pembahasannya ya. Jadi kita bahas secara satu persatu, zakat emas, kemudian zakat perdagangan, kemudian zakat pertanian, kemudian zakat hewan ternak ya. Itu selanjutnya adalah setelah zakat tanaman, biji-bijian dan buah-buahan, selanjutnya adalah zakat hewan ternak ya. Zakat hewan ternak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Kemudian syarat kedua ya, syarat wajib kedua tadi syarat zaki, kemudian syarat berkaitan dengan harta. Syarat berkaitan dengan harta itu yang pertama adalah harta apa saja yang menjadi objek zakat. Kemudian syarat kedua dari syarat wajib zakat yang berkaitan dengan harta itu adalah harta tersebut dimiliki secara sempurna. Ya. Harta tersebut memang sudah kita miliki secara sempurna. Ya. Bukan misalkan nanti kalau saya menunggu ada warisanku nanti seperti ini, itu masih bayang-bayang ya, atau dan lain sebagainya. Nanti ada pembahasannya. Jadi kita masuk di jenis zakat yang pertama, yaitu zakat emas dan perak ya, atau yang menjadi alat tukar yang wajib itu dalam jual beli ya, zakat emas dan perak. Jadi kita secara global saja ya. Jadi kita secara global saja menjelaskan. Jadi terkait tentang zakat harta yang mana itu emas, perak dan ataupun uang ya, yang kita konversi dalam bentuk uang ya, dalam bentuk uang. Bila mana ada seseorang ya yang punya emas ya atau punya uang itu mencapai nisab. Jadi dalam zakat itu ada namanya nisab ya. Nisab itu apa? Ukurannya ya, jumlahnya. Jadi kita harus paham istilahnya ya. Nisab itu adalah ukurannya atau jumlahnya ya. Jadi ada orang punya, dan batas minimal seseorang yang punya harta itu adalah setara dengan 85 gram emas. 85 gram emas ya. Jadi kalau ada orang yang punya harta sebanyak 85 gram emas ya, maka itu dinamakan sudah mencapai nisabnya, mencapai ukurannya 85 gram emas. Atau misalkan dalam bentuk uang, taruh misalkan 1 gram itu 1 juta ya, biar kita gampang menghitungnya. Kalau sekarang katanya sudah 1,7 ya. Ya, 1,7 ya. Taruh misalkan kita biar gampang menghitungnya, 1 juta. 1 gram itu 1 juta. Jadi kalau ada orang yang sudah punya tabungan sebanyak 85 juta, karena tadi standar minimal adalah, ukuran minimal adalah 85 gram emas. Tapi kita konversikan ke uang ya, 85 juta, sudah ada tabungannya 85 juta.
Dan 85 juta itu tidak pernah berkurang. Ya, mulai daripada misalkan mulai terkumpul tabungannya di bulan Muharram atau di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan 85 juta. Bulan Muharram, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, maksudnya sampai Ramadan berikutnya itu tidak pernah berkurang 85 juta, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak berapa? 2,5%. Jadi berapa itu? 2.500.000. Begitu cara menghitung secara mudah, cara menghitung zakat emas ya atau perak. Ya. Kalau perak itu kalau sudah mencapai 595 gram ya. Tapi di kita di Indonesia ini yang kita pakai standar itu adalah emas ya, bukan perak. Ya, karena kenapa? Kalau perak itu 595 gram itu sudah mencapai nisabnya. Jadi kalau ada orang yang punya perak sebanyak 595 gram itu mencapai nisabnya. 1 gramnya perak itu berapa ya? 15 ribuan. Ya, taruhlah 15 ribuan. Ya. 15.000 dikali 595. Dikali 595. 8.900.000. Ya, jadi kalau ada orang sudah punya uang tabungan 8.500.000 dan itu selama 1 tahun, berarti sudah wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Berapa itu kalau 8 juta 2,5%? Saya dulu matematika aku dapat 7 jadi. Saya 6. Ya. Yang jelasnya 200-an berapa begitu? Mungkin 200-an ribu. Tapi yang MUI pakai, Majelis Ulama Indonesia itu memakai standar yang dipakai adalah emas. Ya karena jauh perbedaannya ya antara nisabnya emas dengan nisabnya perak itu jauh perbedaannya. Ya. Sedangkan hadis Nabi itu mengatakan ketika menyuruh Muaz bin Jabal itu untuk mengambil zakat, tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil dari orang kaya kemudian diserahkan kepada orang fakir ya. Sedangkan definisi kaya itu kalau orang punya 8 juta, cuman punya 8 juta tabungan, apakah itu sudah termasuk definisi kaya? Belum ya. Jadi makanya yang dijadikan standar ukuran nanti seseorang bisa diwajibkan mengeluarkan zakat jika sudah mencapai ya, kita memakai standar emas. Di Indonesia itu memakai standar emas bukan perak ya. Standar emas kemudian dikonversikan ke dalam mata uang yaitu rupiah ya. Jadi begitulah cara menghitungnya. Jadi misalkan ya sebelum bertanya ya. Jadi di bulan Ramadan sudah mencapai nisabnya, sudah punya tabungan 85 juta ya. Di bulan Syawal bertambah jadi 90 juta ya. Tiba-tiba di bulan Zulqa'dah turun menjadi 75 juta, berkurang hartanya, entah beli apa begitu ya. Berkurang 75 juta, maka hitungan haulnya terputus. Hitungan haulnya terputus ya. Nanti bertambah lagi di bulan Rajab 85 juta, nanti dihitung dimulai dari bulan Rajab lagi. Ya, sampai bulan Rajab 1 tahun ke depan. Ya, jadi kalau misalkan tadi di bulan Ramadan hartanya, jadi hitungannya itu bukan bulan Masehi ya, tapi bulan Hijriah. Ya, hafal di semua nama-nama bulan Hijriah, Ibu? Hafal dapat riba. Oh, Masya Allah. Ada yang hafal? Ya itu jadi begitu kita punya tabungan mulai ya, misalkan kita sudah bekerja dapat gaji 10 juta per bulan ya, akhirnya 10 juta per bulan dia tabung selain daripada pengeluarannya, akhirnya di bulan Ramadan berkumpul 85 juta ya, karena 85 gram 85 juta bertahan terus. Tiba-tiba di bulan Rajab ya, Syaban
mendekati bulan Ramadan berkurang, ya entah karena ada pengeluaran mendadak berkurang, ya menjadi 70 juta sampai Ramadan, maka belum wajib mengeluarkan zakat, ya karena terputus berkurang daripada nisabnya, ukuran standarnya, ya seperti itu cara hitungannya. Ya. Kapanpun harta tersebut ya mencapai nisabnya, maka disitulah kita mulai menghitung sampai 1 tahun ke depan. Ya, 1 tahun ke depan. Tiba-tiba di tengah perjalanan ternyata berkurang, ya maka itu tidak wajib, maka terputus, ya, terputus hitungan haulnya. Ya. Tapi bagaimana Ustaz kalau misalkan ya bulan Ramadan 85 juta. Ya, tiba-tiba bulan Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar sampai bulan Syaban. Ya, bulan Syaban bertambah hartanya menjadi misalkan dapat bonus dari perusahaan, ya dapat gajinya itu dilipat gandakan menjadi 50 juta, berarti sampai 150 juta. Ya, apakah yang dihitung itu cuma 85 jutanya dikeluarkan atau 150 jutanya? Karena kan nanti dia bergabungnya itu di bulan Syaban. Ya, padahal kan bulan depan sudah Ramadan. Ya, tiba waktunya untuk mengeluarkan zakat. Maka dihitung. Yang dihitung apanya? Yang dihitung adalah jumlah terakhir ketika mencapai haul. Jadi 150 juta dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Kalau dalam agama Bu, zakatnya itu kecil Bu. Ya, beda kalau pajak 12%. Ya. Ya. Kita di agama cuma sedikit 2,5%. Jadi untuk ya, Kristen 10%. Ya. Nah, kalau kita di di agama Islam itu tidak memberatkan, ya. Dari 150 juta kita keluarkan 2,5% berapa Ji? Ya. Justru disitulah kita ketika kita mengeluarkan zakat berharap Allah memberkahi harta kita sehingga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu cara menghitung zakat zakat harta, ya, zakat emas, ya, zakat harta yang berupa emas atau kita dikonversikan ke dalam uang, ya. Tapi kalau misalnya kita punya uang, kita juga punya emas, maka dihitung semua. Ya, jangan uangnya saja dihitung, ya, jangan jumlah uangnya saja dihitung. Misalkan ada ibu-ibu punya emas, ya, karena selalu dibelikan oleh suaminya emas, ya, dia simpan investasi sampai mencapai 100 gram, ya. Dia juga punya tabungan 100 juta. Dan itu bertahan selama 1 tahun, maka dikonversi disatukan semua. 100 gram berarti 100 juta ditambah uangnya yang di rekening 100 juta berarti 200 juta, itulah yang dikeluarkan untuk 2,5% dikeluarkan zakatnya. Ya, dikeluarkan zakatnya. Kepada siapa? Nanti kita bahas, ya. Nanti pembahasan setelah membahas beberapa semua bagaimana cara mengeluarkan harta. Ya, setelah kita memahami, oh ternyata saya sudah wajib mengeluarkan zakat, kepada siapa? Nanti insya Allah ada pembahasannya di akhir. Ya, itu terkait dengan zakat harta. Kemudian zakat perdagangan. Ya, sebenarnya zakat perdagangan hampir sama juga dengan perhitungannya dengan zakat harta, zakat perdagangan. Ya, kayak tadi. Jadi tadi, ya, setelah kita menyebutkan jenis harta yang menjadi objek zakat, maka cuman itulah. Jadi tidak ada yang namanya zakat mobil, tidak ada yang namanya zakat rumah. Meskipun mobil itu jumlahnya hartanya harganya miliaran, tapi tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya. Jadi tidak ada namanya zakat mobil, tidak ada namanya zakat rumah. Kecuali mobil itu kita beli dengan niat untuk kita jual, maka itulah yang namanya zakat perdagangan. Masuk dalam kategori zakat perdagangan. Ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu. Nanti insyaallah besok malam kita lanjut membahas terkait tentang zakat perdagangan. Kemudian zakat pertanian, ya, Bapak Ibu yang punya sawah yang banyak, ya, ketika panen mencapai berapa kuintal, ya, batasnya baru dikeluarkan zakatnya, atau zakat hewan ternak dan lain sebagainya. Saya kira itu, ya. Tapi jadi memang sengaja kita bahas yang di awal adalah emas dan uang, ya, karena itulah yang banyak di antara kita yang memiliki, ya, profesi kita. Seperti mungkin bapaknya Furqon mungkin ada di rekeningnya 200 juta, ya, kasih keluar zakat, ya. Amin, ya, amin. Ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya, alhamdulillah tapi yang atas yang tadi 85 juta nih harganya. Harusnya keluar di bulan depan. Ya, sekian dulu deh. Ya, itulah tadi menarik memang ya pembahasan zakat ya. Belum lagi kesalahan-kesalahan yang terjadi di tengah kaum muslimin. Banyak orang keluar zakatnya nanti masuk di masjid. Ini tidak boleh ya. Iya. Nanti dibahaslah sama Ustaz siapa yang berhak menerima karena ada juga seluruh zakat Ustaz makasih bantai suha tapi ternyata pengurusnya jadi susah. Jadi padahal yang ada yang bilang anak yatim itu yatim piatu itu boleh menerima zakat. Tidak ya nanti yatim piatunya seperti Pak JK atau apa itu banyak. Jangan tidak dibahas sama Ustaz. Silakan, apabila ada pertanyaan silakan. Bapak bukan kapan saya kata itu ada kalau mobil cicilan yang lebih 100 juta kalau dilaksanakan mobil cicilan tapi bisa DP nya nanti itu kan sudah dapat tahun dari sabnya itu kalau sertifikat 100 juta lebih Ya. kalau ada juga cicilan nanti zakatnya itu pikiran Maksudnya bagaimana? mobil cicil Ya. DP-nya dari 100 juta. Ya. Berapa kan DP-nya? misalnya bisa 10 juta Oh, misalnya. Ya. sudah Ketika ada orang saya jual mobil ya, mobil DP-nya 150 juta. Ya, 150 juta. Begitu maksudnya. mobil cicil Ya, mobil cicilan. Ya, atau rumah lah, rumah. Mobil kena zakat atau tidak? Ya. Berarti yang masuk objek zakatnya itu adalah bayarannya. Itu pun kalau mencapai misalkan ya, dia membeli rumah atau mobil ya. DP-nya 100 juta misalkan, 100 juta. Ya, dia terima uang 100 juta tersebut. Nah, maka disitulah berarti sudah nisab ya, sudah nisab. Nah, maka ketika 100 juta itu mengendap sampai 1 tahun setelahnya barulah keluarkan zakatnya. Ya. maksudnya begini Ustaz. Supaya nominal yang paling Maksudnya bagaimana? Kita di sini mobil. Ya. kita atau Maksudnya saya cicil mobil. Siapa yang mau? Maksudnya yang ditanyakan ini siapa yang mau? saya beli mobil, Ah. tapi mobil itu saya cicil. Iya. Tapi DP-nya misalnya 150 juta. Iya. Kan sudah dapat di sana itu. Iya. Dari keluar itu tiap tahun gitu ya. Siapa mereka yang mengeluarkan zakat? Dianya atau dia yang beli? Ah. Jadi itu apakah itu mobilnya kena zakat atau tidak padahal? Tidak kena zakat. Tidak ada kena zakat. Tidak kena zakat. Jadi mobil yang kita beli itu tidak kena zakat. Jangan kita yang jual mobil sama yang Ada pertanyaan. Iya. Oke, misalnya tadi katakan itu anggaplah sudah terbeli 85 Juta ya. Nisabnya ukurannya ya. Harusnya sudah dibayarkan tadi pada saat yang bersamaan. Ternyata saja harus bayar pajak ke pemerintah. Ya. Pada saat yang bersamaan ini katanya kan. Seharusnya sudah terbeli tadi itu 85 juta, tapi pada saat bersamaan saya harus bayar pajak ke pemerintah. Iya. Ya ini sekian bayar Betul, pajak. betul. Kurang lah satunya tadi itu. Iya. Apakah saya Dan itu bertepatan dengan haulnya. Ya, Anda bertepatannya kan di kasus ini yang bertepatan seperti itu. Betul. Pajak ke pemerintah. Mana saya dahulukan? Bayar zakatnya atau saya bayar pajaknya ke pemerintah? Masa Iya. bayar pajak ke pemerintah Berkurang. Ya, betul. Sama kasusnya, jadi sama. Misalkan si bapak punya 85 juta di bulan Ramadan ya, mencapai nisabnya. Kemudian di Ramadan berikutnya ternyata bertepatan dengan membayar zakat, membayar pajak atau tiba waktu membayar hutang, ya. Hutang misalkan, contoh kita hutang saja begitu ya. Nah, karena pajak kan itu diharamkan dalam agama sebenarnya ya. Tapi hutang saja, hutang ya. Dan meskipun ya, hutang ke pemerintah, baiklah, hutang ke pemerintah. Misalkan hutangnya 50 juta atau 30 juta seperti itu. Berkurang, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya.
Jadi semua zakat itu utang uang yang kita simpan ya, kemudian mencapai haulnya, ketika mengeluarkan zakat maka lihat dulu apakah saya punya hutang ya, jangan sampai dilupa hutangnya ya, karena hutang itu kan wajib juga ya, wajib juga ya. Maka dikeluarkan itu ketika dia sudah mengeluarkan hutangnya dan ternyata nisabnya masih mencukupi, maka keluarkan zakatnya. Tapi ketika dia sudah mengeluarkan hutang dan ternyata nisabnya tidak mencukupi, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya. Jadi dibantu ke pemerintah tadi saya dahulukan begitu. Iya, karena Soalnya ya, tahu bahwa pengeluaran zakat itu bisa jadi program pajak. Saya belum dapat. itu perlu dipelajari itu ya. Bisa jadi Dengar. pengeluaran zakat sedekah itu bisa jadi pengeluaran pajak. Oh, saya juga baru tahu itu. Nah, kayaknya ada orang yang seperti itu. Iya. Jadi- Itu sudah di ada kalau orang isi SPT itu ada. Seperti itu. Jadi ketika sudah mencapai haulnya, waktunya dan ternyata kita ingat bahwasanya kita punya hutang dan ketika kita membayar hutang dan mengurangi daripada nisabnya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Ya pasti kalau disuruh memilih lebih baik mana, bayar pajak, zakat atau bayar hutang. Nah, pasti bayar hutang Ustaz. Saya nanya Ustaz, Ya. kalau Bapak menjadi sedikit, tidak apa-apa nih Bapak. Kalau misalnya anggaplah saya punya uang 1 miliar, keluarlah 2,5%, 25 juta tadi. 25 juta. 25 juta. Boleh tidak saya keluarkan dalam bentuk misalnya saya belikan di sarung terus saya bagi-bagi, atau saya belikan di beras terus saya bagi-bagi. Ini kan banyak yang terjadi. Bagaimana itu Ustaz? Ya. Di sini ada dua pendapat ya. Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Pokoknya zakat itu dikeluarkan sesuai dengan jenisnya. Misalkan kalau zakat hewan kita keluarkan sesuai dengan jenis hewannya dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan boleh sesuai kebutuhan lil hajah. Ya, kita lihat misalkan ya. Kita lihat di daerah itu kalau misalnya dikasih uang, dia tidak tahu untuk memanfaatkan apa uang tersebut, ya. Maka boleh dikeluarkan dalam bentuk apapun yang untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut. Ya, seperti itu. Jadi itu boleh. Ya, dan itu dikuatkan itu. Ya, maksudnya tergantung melihat kebutuhan yang dibutuhkan kepada orang yang ingin kita keluarkan zakat kepadanya. Ya, seperti itu. Itu boleh insyaallah taala. Sama halnya kalau misalnya ini kan ada zakat misalnya sertifikat. Ini kalau bukan sertifikat ini kita beli kelinci atau Ya, seperti itu. Bisa dalam bentuk sembako yang memang bisa untuk menolong kehidupan orang tersebut. Ya, seperti itu. Ada satu lagi Bapak Ibu sekalian, silakan. Iya. Zakat barang dan zakat mal, apa perbedaannya Ustaz? Zakat Zakat barang, zakat barang. Oh, badan sama harta. Oh, zakat badan sama zakat harta. Zakat badan itu khusus pembahasan zakat fitrah, Ibu. Zakat fitrah. Ya. yang bergerak, yang tidak bergerak Ustaz. Misalnya rumah, tanah, sawah. Nanti tergantung pengelolaannya. Ya, kalau misalnya kita punya tanah toh tapi tidak dimanfaatkan untuk disewakan dan lain sebagainya, maka itu tidak ada zakatnya. Ya, atau bukan untuk dijual belikan, maka tidak ada zakatnya. Ya, seluruh harta kita beli barang ya. Ketika kita membeli barang tersebut bukan dalam niat untuk menjualnya kembali, maka tidak ada zakatnya. Ya, tapi ketika kita beli barang, ya kita niatkan untuk menjualnya kembali, maka di situ ada zakatnya. Ya, bagaimana nanti zakatnya? Insya Allah besok kita bahas secara lebih panjang. Mobil bisa, Ya. berarti kalau misalnya dia beli mobil untuk nasewakan, Iya, nasewakan atau dia jual, kos-kosan. itu ada Di sini hartanya. ada beberapa pemilik kos-kosan. Tapi kalau kita beli mobil meskipun harganya miliaran hanya untuk dipakai pribadi, itu tidak ada zakatnya. Ya, karena tidak masuk dalam objek yang kita sebutkan tadi, ya, objek harta yang memang itu masuk objek zakat. Ya. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan kayaknya semakin seru karena tadi waktu sudah batas. Bapak Ustaz, sebelum saya tutup,
silakan beri pertanyaan, satu pertanyaan untuk laki-laki dan satu pertanyaan untuk perempuan. Ini kasihan hadiahnya kalau tidak. Ya. Itu tadi kembali pertanyaannya. Ada yang hafal bulan Hijriah? Hijriah. Sebagai benar. Ustaz tinggi sudah. Coba pertanyaannya nama-nama ikan ke. Mana Samin, ada yang bisa? Ada yang hafal bulan Hijriah? Hijriah. Muharram, Safar. Lebih awal. Itu penting dihafal, Bung. Oke. Ada di kalender Ustaz, biar dia dihafal. Muharram, Ya. Safar, Sudah pergi kemarin menjawab di. Belum. Oh belum kan? Iya. Oh belum. Ya silakan. ini babaikan. Muharram, Safar. Tidak jadi baca ini. Rebul awal, Rebul akhir. Contohnya ini. Ini ada yang hafal ya? Hafal ya Pak? Ya. Ya silakan coba. Ini. Saya ada 2 menit insyaallah. Nanti dipercepat informasi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syawal, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Masya Allah. Ya, silakan. Ini. Dapat kopi. Ini bagus ya, kopi ini premium, jadi bukan yang di pinggir jalan. Ya. Nggak kenapa aja nih. Nggak baca aja. Yang untuk ibu-ibu, Pak Ustaz, ini ada jilbab. Untuk ibu-ibu. Ada yang tadi Ustaz, berapa kali salat dan zakat disebutkan bergandengan dalam Al-Quran? Iya. Dalam Al-Quran berapa kali disebutkan oleh Allah bergandengan antara waqimus shalah wa atuz zakah. Jangan. Ya, ada. Ibu kan suami juga ada istri. Ada ibu. Ibu. Berapa Bu? 32 kali ya. Oke, Masya Allah. Belum diperdapat? Insya Allah besok masih ada kuisnya. Masya Allah, Masya Allah. Saya kira cukup Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan lanjutkan besok. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.